Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim, amma ba'd. Kepada anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bermuajah lagi dalam keadaan online ya. Langsung kita mulai saja ya. Kita mulai pembelajaran kali ini ya saja dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan anak, langsung saja materi aswaja yang selanjutnya, yakni bentuk-bentuk rumusan khittah NU dalam Muktamar ke-27 ya. Ini deklarasi dasar-dasar pemikiran NU. Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya pada Al-Quran, Al-Hadis, jelas ya, ijma' dan qiyas ya. Dalam memahami dan menafsirkan Islam, NU ini mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas sudah terkenal sekali dengan pendekatan madhab ya. Kalau fikih madhabnya Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Oleh karenanya pemahaman tentang madhab yang ada di dalam Nahdlatul Ulama ini tidak bisa lepas dari kehidupan para sahabat dan sebagainya. Oke, karakter masyarakat NU sebagaimana yang telah digariskan oleh Rais Am PBNU pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Siddiq ya, dalam risalahnya Khittah Nahdliyah atau Garis NU yang ditulis pada tahun 1979 Masehi, bahwa dasar pendirian organisasi keagamaan NU ini diharapkan dapat membentuk karakter ya, dan sikap kemasyarakatan warga NU, yakni at-tawasud, tengah-tengah, wal i'tidal ya, sebagaimana ajaran Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap moderat. Dalam Al-Quran disebut dengan istilah ummatan wasaton ya. Wasato yang mampu bersikap moderat dan memposisikan diri berada di tengah-tengah ya. Ini begini, berikut ini konsep karakter at-tawasud wal i'tidal. Yang pertama, sikap tawasud al-i'tidal. Sikap tawasud dan i'tidal ini berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. NU dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan ya, yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun ya, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersikap tatoruf atau ekstrim, karena sekarang ekstrim banyak, HTI dan sebagainya. Terus kedua, sikap tasamuh atau toleransi ya. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan ya, karena di Indonesia ini termasuk negara yang majmuk, banyak agamanya, baik dalam masalah keagamaan maupun yang bersifat furu atau khilafiyah atau cabang, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Yang ketiga atau yang C, sikap tawazun, sikap sifat seimbang ya, dan berkhidmah, menyerasikan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, khidmah kepada sesama atau manusia, serta lingkungan hidup, menyelaraskan kemasyarakatan dan kepentingan masa lalu dan masa kini, serta masa yang akan datang. Yang keempat atau yang D, sikap amar ma'ruf nahi mungkar, ini selalu memiliki kepekaan terhadap untuk mendorong perbuatan yang baik ya, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah suatu hal yang dapat menjerumuskan, merendahkan nilai-nilai kehidupan. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama. Yang B, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, menjunjung tinggi sifat keikhlasan, berkhidmah dan berjuang ya. Nomor yang berikutnya adalah menjunjung tinggi al-ukhuwah atau persaudaraan, al-ittihad persatuan, dan serta kasih mengasihi. Ini pengejawantahan dari perilaku yang dibentuk dari keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU. Berikutnya,
meluhurkan akhlakul karimah ya atau kemuliaan moral dan menjunjung tinggi as-sidqu, kejujuran. NU harus begitu ya. Dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, bangsa dan negara, ini jelas. Menjunjung tinggi nilai amal, ya, kerja keras dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung tinggi ke ilmu serta ahli-ahlinya ya. Jadi wong NU ya yang menyintai ilmu berserta ahli-ahlinya. Pakar ilmu itu sangat di-fan ya, senangi oleh orang-orang NU. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan umat. Saya kira NU sangat peka sekali dengan kehidupan sosial dan budaya ya. Terus menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha ekonomi, terus serta memacu dan mempercepat perkembangan masyarakat, yakni dengan menggiatkan kegiatan perekonomian supaya apa? Masyarakat NU ini masyarakat yang tidak hanya ahli dalam bidang agama tapi juga mapan secara ekonomi ya. Terus berikutnya menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang NU berbaur dengan siapapun bisa, bahkan dengan agama lain orang NU bisa berbaur sangat baik ya. Terus berikutnya yang kelima, ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan NU. Pertama adalah peningkatan silaturahmi ya, komunikasi antar ulama. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan, pengajian atau pendidikan itu bahkan setiap tahun ya kita itu mempunyai prestasi dalam hal itu. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana dan pelayanan sosial. Ya. Terus peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. Ini kita pernah mempelajarinya tentang Mabadik Khairul Ummah. Ini termasuk inti dari Mabadik Khairul Ummah. Berikutnya fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di NU adalah sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan-tujuan yang ditentukan ya, baik tujuan untuk bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan ya. Yang terakhir, NU dan kehidupan berbangsa ya. NU secara sadar ini mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kita tahu bahwa NU ini mempunyai peran besar tentang kemerdekaan. Kita tahu bahwa Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Sansuri ini orang-orang hebat. Orang-orang yang mendukung kemerdekaan RI ya, pada waktu itu. Jadi sumbangsih orang NU pada waktu itu sangat besar sekali. Makanya kalau ada suatu kelompok atau golongan yang mengatasnamakan membela agama, membela negara, ya ini harus mengaca dulu pada sejarah. Orang NU itu ya luar biasa dulu. Makanya sumbangsih NU ke Indonesia ini sangat besar sekali. Nah, tapi generasi muda ini banyak yang tidak tahu. Oleh karenanya mereka ini krisis kepemimpinan, krisis tokoh. Akhirnya dia menokohkan diri, seakan-akan dia mempunyai peran besar pada bangsa dan negara. Padahal tidak. Justru malah orang NU ini yang mempunyai peran besar kepada negara. Kita tahu tentang resolusi jihad itu. Itu yang memantik dan memicu terjadinya perang 10 November. Kita bergabung bersama-sama antara ulama dan tentara, antara masyarakat untuk membasmi dan mengusir Belanda di tanah Jawa ini, khususnya di Surabaya pada waktu itu. Itu dari NU. Makanya kalau NU ini dikatakan berandil besar ke bangsa dan negara, bahkan bangsa ini dan negara ini muncul dan merdeka mempunyai dasar-dasar yang jelas dari NU ya. Khususnya Mbah Hashim ini sangat berperan sekali pada waktu itu, yang menentukan ya lahirnya negara kita ini ya. Salah satunya dari usaha dan ikhtiar Mbah Hashim ya, dan putranya. Makanya sangat tepat sekali kalau NU ini adalah lembaga organisasi kemasyarakatan ya yang pure untuk agama dan negara ya. Pada akhirnya NU ini mempunyai sumbangsi besar pada negara ini, dan yang mana NU ini mempunyai andil dan kontribusi
dengan negara ini yang tidak terbantahkan lagi sampai sekarang ya. Bahkan sekarang tokoh-tokoh NU tetap mempunyai sumbangsi yang besar pada negara. Kita tahu negarawan-negarawan yang besar, yang agamawan atau cendekiawan dari Indonesia ini terlahir dari NU. Contoh Gus Dur itu pasti NU. Bahkan beliau jadi ketua NU ini berapa kali? 3 ya. Maka NU tidak akan bisa lepas dari negara ini karena NU adalah di antara organisasi besar di Indonesia ini yang mempunyai peran atas kemerdekaan bangsa ini, munculnya bangsa ini, bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah sumbangsih dari warga NU secara keseluruhan ya. NU insya Allah tetap jaya karena NU ini didirikan oleh para wali atau aulia ilah, maka saya yakinnya bahwa orang NU ini pasti bermanfaat ya, baik bagi masyarakat, nusa dan bangsa ya, khususnya tentang keilmuan. Juga sekarang mempunyai andil besar tentang perekonomian kemasyarakatan ya. Sekarang banyak orang NU yang ekonominya bagus ya. Makanya inti dari Mabadul Khairul Ummah yang kemarin itu ya sukses, saya katakan sukses ya. Banyak orang-orang yang besar pengusaha ini yang bergabung ke NU. Kenapa? Dia ingin menjadi pengusaha yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Maka tidak hanya puluhan, bahkan ratusan ya kader-kader NU kita ini mempunyai kader yang menjunjung tinggi Mabadul Khairul Ummah ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari rumusan Khithah Nahdlatul Ulama dalam muktamar yang ke-27 ya. Oke, anak-anak, saya kira begitu ya tentang keterangan masalah bentuk-bentuk rumusan kita NU dalam muktamar ke-27. Oleh karenanya saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya ya. Mari kita ini mengakhiri materi dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaituna hadza biqaulin hamdalah wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.